Halo pingpong lovers. Ya, hari ini saya akan membagi info tentang cara mengatur ranking ya dalam pertandingan di grup. Bagaimana caranya sesuai dengan aturan yang ada di ITTF. Hal ini perlu saya bahas karena seringkali ada masalah di antara pemain karena cara penilaiannya yang masih belum jelas ya. Dan ini udah jelas karena saya akan ikuti dari apa yang diamanatkan oleh buku petunjuk referee ITTF. Saya terjemahkan dari situ, kemudian kita ikuti. Oke, mari kita ikuti cara penilaian grup atau penyusunan ranking di grup Markiba. Mari kita bahas caranya. Calculation of group ranking atau menghitung ranking grup ada di bagian kedua, itu di competition method atau metode kompetisi, di bagian 2.3 calculation of group ranking. Jadi penghitungan pengelompokan perankingan grup. Di bagian ini, di bagian calculation of group ranking, ini ada 7 pasal yang akan kita bahas ya, sampai benar paham cara menghitung nilai dan cara memastikan siapa yang juara grup, siapa yang lolos ya. Mari kita bahas. Oke, prinsip dasar dari penghitungan ranking grup ini pada dasarnya simpel ya, yaitu ditentukan oleh hasil pertandingan antar pemain itu. Itu prinsip dasar, hasil pertandingan antar pemain. Ya, untuk menentukan siapa yang lolos, ya makanya setiap pertandingan akan diberi poin ya. Dalam tenis meja, poin yang diberikan pemenang adalah 2, poinnya 2. Bagi yang kalah, poinnya 1. Dan tidak ada poin bagi yang WO atau dia bermain tapi tidak selesai karena cedera atau berhenti bermain ya. Jadi nilainya 2 pemenang dan 1 bagi yang kalah. Itu ini poin nilai. Ya, coba lihat bagian 28 ini. Itu ada pemain A mempunyai nilai 6, pemain B nilainya 4, pemain C 3, dan D 5. Jadi dia lihat dari bagian itu sangat mudah menentukan siapa yang lolos ya, atau menyusun rankingnya, yaitu 1A, D, B, dan C. Ya, rincian dari nilai tadi: A 3 kali main, 3 kali menang, nilainya 6. Kemudian D 2 kali main menang, 1 kali kalah, jadi 2, 4 sama 1, 5. Kemudian B 1 kali menang 2 dan 2 kali kalah 2, berarti nilainya 4. Sementara C tidak pernah menang dan 3 kali main, jadi nilainya 3. Ya, jadi kalau hasil pertandingannya seperti itu, panitia atau manajer pertandingan tidak akan repot ya untuk menentukan, tidak perlu menghitung, sudah jelas, gampang hitungnya. Tapi kadang-kadang tidak seperti itu, ada yang saling mengalahkan, dan ini akan menghitungnya harus hati-hati. Seperti bagian berikut ini 2,9, coba perhatikan. Di bagian 29 kita lihat ya, situ ada nilai yang sama antara pemain A sama C, B sama D. Nilainya 4 dan 5. Nah, siapa yang berhak di antara dua pemain itu? Jadi rankingnya gampang ya. Jadi ditentukan
dengan pertandingan antar mereka. Jadi kalau persaingannya antara dua pemain nilainya sama, berarti ya mereka aja siapa yang menang dalam pertandingan itu. Jadi head to head dipakai ya. Ya di bagian ini bagian 210 jadi kelihatan kenapa D ranking 1 ini sama dengan B karena dia mengalahkan B. Kemudian jadi D1 B-nya kedua. Kemudian kenapa A ranking 3 karena A menang atas C ya. Jadi C-nya ranking 4 karena dia kalah sama A. Jadi itu cara menentukan kalau ada persaingan antara dua pemain. Jadi ditentukan sama pertandingan antar mereka atau kita sebut biasanya head to head. Ya bagian 210 masih mudah bagi manajer pertandingan untuk menghitung siapa yang lolos. Coba kita lihat bagian 211 yang diatur dalam poin 233 di mana ada 3 pemain yang nilai sama. Yaitu di sini kita lihat ada pemain A, B dan D nilainya 5, sementara C nilainya 3. Jadi jelas C ranking 4 ya. Menentukan siapa ranking 1, 2, 3. Nah, kita harus menghitung nilai di antara pertandingan antara A, B dan D. Jadi kita keluarkan nilai C ini di sini ya. Jadi nanti dihitungnya antara A, B dan D saja. Ya, untuk menentukan dalam kesempatan ini kita memakai rasio game rasio antara mereka. Jadi kalau kita lihat di sini di gambar 212 rasio gamenya A45 ya, menang 32, 3 dan seterusnya. Kemudian B rasionya 53 dan D rasionya 34 rasio gamenya. Dari situ bisa kita tentukan siapa yang ranking 1, yaitu B rasio gamenya lebih besar, menangnya daripada kalah 53. Kemudian A 45 rasio menang 4 kalah 5, dan yang terakhir D rasionya 34. Jadi sini ranking 1 B, ranking 2A, ranking 3D berdasarkan rasio game yang telah mereka pertandingan antar mereka 3 ya, di luar hasil dengan C, karena C sudah kita keluarkan dari bagian itu. Nah, itu cara penghitungannya ya, yaitu memakai rasio game. Jadi intinya menang 3-1 itu lebih bagus daripada menang 3-2. Nah, ya jadi itu logikanya. Jadi dia rasio menangnya lebih baik daripada menang 3-2. Dan itu akan berpengaruh pada rasio game ini. Ya, itu juga masih mudah bagi manajer untuk menentukan ranking. Bagaimana kalau dengan game posisinya masih sama, masih belum ada kejelasan siapa yang lolos atau siapa rankingnya. Di sini akan dipakai dengan rasio tadi rasio game. Nah, sekarang rasio nilai ya, untuk menentukan dengan detail. Bisa dilihat di bagian 213 bagaimana setelah dihitung rasio game tetap sama antara A, B dan D 55 semua rasionya. Jadi masih belum pasti nih siapa yang lolos atau siapa ranking 1, 2, 3 nya. Untuk menentukan kepastian ranking dalam hal ini dipakai rasio skor pertandingan, skor game. Jadi yang pertama itu skor pertandingan, nah ini skor game ya, tadi match score, sekarang game score. Jadi nilai misalnya 11 menang 11 9 daripada menang 11-1, tentu lebih bagus menang 11-1 ya. Jadi rasio nilai gamenya dia bagus. Nah, di situ kita dibandingkan antara rasio skor
game masing-masing pemain, siapa yang lebih bagus, dia yang berhak lolos. Nah, di bagian 214 ini udah terlihat ya hasil dari rasio skor game masing-masing pemain. Jadi manajer sudah bisa menentukan ranking nih setelah mereka menghitung masing-masing skornya. Jadi setelah dihitung di sini rasio skor rasio skor A itu 8995, sementara B rasionya 198 dan D rasionya 10197. Jadi kelihatan di sini yang bagus adalah D. Makanya D mendapat ranking 1. Kemudian B rasionya 198, rankingnya 2, dan ranking 3-nya A. Rasio rasio skor gamenya 8995. Jadi itu cara menghitung kalau gamenya tadi masih sama. Nah, baru dihitung detail dari skor per game ya, skor detailnya. Jadi prinsipnya menang 11-2 lebih bagus daripada menang 11-9. Nah, jadi prinsipnya selisih kemenangan harus lebih bagus daripada pesaing ya. Ya begitulah, tadi saya bantu jelaskan cara memberi nilai bagi pemain dan menentukan posisi ranking di grup. Caranya bagaimana kalau saling mengalahkan ya. Pada prinsipnya yang menentukan itu pertandingan antar mereka. Jadi menang besar lebih bagus daripada menang kecil. Ya, apakah itu di level pertandingannya atau skor gamenya. Oke, kemudian untuk merangkum ini harus diingat bahwa dalam pertandingan tenis meja sistem grup ini menang mendapat nilai 2, main kalah mendapat nilai 1. Kalau dia WO atau main tapi tidak dilanjut dan kalah, dia tidak mendapat nilai atau nilainya 0. Jadi kalah sama WO beda ya. Jadi kalau WO itu 0, sementara kalah 1. Ya demikianlah rekan-rekan pecinta tenis meja, cara menghitung nilai ranking dalam sebuah grup pertandingan tenis meja, siapa yang ranking 1, 2 dan seterusnya berdasarkan hasil pertandingan antar mereka. Semoga bermanfaat dan tidak ada kebingungan lagi. Ya, ini berdasarkan buku pegangan manajer pertandingan ITTF. Terima kasih. Sampai jumpa dalam pembahasan mengenai tenis meja yang lainnya.